Mempersyaratkan NPWP ini sehingga kita harus wajib punya NPWP, apalagi kali ini kawan aksar kita akan mengulik proses pendaftaran NPWP melalui online ya. Nah teman-teman, sepertinya sudah tidak asing apa itu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, karena hampir di beberapa kondisi kita menjumpai persyaratan-persyaratan ini gitu. Entahkah itu teman-teman ingin mengajukan satu permohonan proposal, atau mungkin pada saat teman-teman sekalian itu sedang melakukan pelamaran kerja ya. Nah, beberapa instansi kadang mempersyaratkan NPWP ini sehingga kita harus wajib punya NPWP, apalagi teman-teman yang punya penghasilan di atas rata-rata atau mungkin ingin mendaftar satu perusahaan itu harus punya NPWP. Nah, bagaimana caranya? Mari ikuti video ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa ke pencarian, kemudian mengetik NPWP online. Kemudian kita masuk di dashboard pendaftaran, kita klik, kemudian ini beberapa NPWP yang sudah kita daftar kemarin ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum punya NPWP, teman-teman pertama-tama harus punya akun, dan caranya kita bisa daftar di sini ya. Kita klik, kemudian masukkan email teman-teman ya, email yang aktif. Karena saya sudah punya emailnya, saya sisa copy, kemudian saya paste di bagian sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan kode CAPTCHA yang tersedia. Nah, setelah itu kita bisa daftar, klik daftar. Nah, ini sudah sukses untuk langkah pertama. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita kembali ke email ya. Kita masuk ke email, kemudian kita klik link verifikasinya. Di sini ya. Nah, ini pendaftaran akun untuk langkah kedua. Teman-teman bisa pilih apakah itu pribadi atau badan. Nah, karena saya ingin mendaftar NPWP pribadi, maka saya pilih orang pribadi ya. Saya pilih orang pribadi, kemudian kita ketikkan nama lengkapnya tanpa ada gelar ya. Jadi gelarnya dihilangkan dulu. Nah, kemudian ada alamat email dan kita ketikkan passwordnya. Usahakan password teman-teman itu terdeteksi kuat ya. Nah, karena di sini ada pilihannya, kita klik yang di sini saja ya. Kita klik. Oke. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon, dan nomor HP ini harus kita pastikan adalah nomor yang masih aktif dan sering Anda gunakan ya. Kemudian di sini selanjutnya ada pertanyaan pemulihan ya. Teman-teman bisa pilih di antara salah satunya. Karena saya senang pelihara ayam, maka saya masukkan apa nama hewan peliharaan Anda. Oke, kemudian jawaban saya ayam ya. Nah, setelah itu kita kembali masukkan kode CAPTCHA yang tersedia. Setelah itu baru kita daftar ya. Nah, ini untuk langkah kedua sudah sukses.
kemudian kita kembali ke Gmail, dan ini sudah ada Gmailnya. Kita klik di HTTPS nya bagian ini. Nah, ini sudah berhasil. Selamat, akun atas nama Linda Amelia Iksan telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang Anda dapat melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP ya. Kita klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, kita masukkan email yang sudah kita buat atau email yang sudah teman-teman sediakan ya. Kita paste saja di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan kembali CPC yang tersedia. Setelah itu kita login. Nah, ini dashboard registrasi ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama, orang pribadi, wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, istri dengan perjanjian pemisahan harta dengan penghasilan PH, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban. Karena kita mau bikin NPWP pribadi, maka kita centang yang pertama ya. Kemudian ada status pusat, cabang, kita pilih pusat saja. Kemudian kita next. Nah, di sini untuk di bagian identitas kita bisa masukkan nama lengkap ya, dan itu harus sesuai dengan EKTP kawan-kawan sekalian. Kemudian kita masukkan gelar depan kalau ada, gelar depan juga kalau ada, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, ini saya ulangi harus sesuai dengan EKTP kawan-kawan sekalian. Oke, setelah itu jenis kelamin, status perkawinan, kebangsaan kita pilih Indonesia, dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah nomor KK ya. Jadi nomor KK di sini yang teman-teman masukkan itu harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Oke, setelah itu kita validasi. Nah, kalau semua data ditemukan di Dukcapil, teman-teman bisa periksa dan semuanya benar ya, kita melangkah ke selanjutnya, masukkan nomor HP, kemudian kita next. Nah, kita masuk ke penghasilan ya. Sumber penghasilan di sini teman-teman bisa lihat ya, klasifikasi lapangan usaha pertama ya. Kita bisa masukkan kode KLU nya, karena kita pegawai swasta maka kita masukkan ini. Terus kegiatan usaha kita masukkan pertanian ya, kita di bagian pertanian. Kemudian merek bebas, teman-teman bisa pilih merek sesuai keinginan teman-teman. Memiliki karyawan kita centang tidak. Metode pembukuan kita masukkan. Kemudian untuk jenis usaha kita masukkan juga ya, dan data yang kita masukkan ini semuanya sama ya. Setelah itu kita next. Nah, alamat domisili data yang teman-teman masukkan di sini adalah data yang sesuai dengan dimana tempat usaha atau tempat Anda tinggal saat ini. Oke, kita ketikkan jalannya, kemudian ada blok, teman-teman bisa lihat, kita masukkan, kemudian nomor rumah,
terus RT RW, kode wilayah. Nah, teman-teman yang kebingungan mencari kode wilayah, teman-teman bisa ketik nama kelurahan di sini atau nama desanya, nanti datanya akan terisi secara otomatis ya. Oke, kita cari, kemudian kita pilih. Nah, datanya terisi otomatis. Setelah itu kita next. Nah, selanjutnya alamat tempat tinggal, jika alamatnya sama dengan yang sebelumnya, kita centang di sini saja, akan terisi otomatis. Kemudian kita isi nomor HP. Setelah itu kita next. Nah, kita centang di sini saja karena alamat tempat usaha itu sama dengan yang sebelumnya. Kita centang di sini. Setelah itu kita next ya, next saja. Nah, untuk input tambahan di nomor 7 kita pilih yang terendah saja, kurang dari 4.500.000. Kemudian kita next. Selanjutnya persyaratan, saudara adalah wajib pajak orang pribadi pusat yang melakukan usaha pekerjaan bebas dengan kategori. Ini tervalidasi, tidak ada syarat yang diperlukan, yang perlu ditampilkan maksud saya. Kemudian kita next. Pernyataan, teman-teman bisa baca dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar. Oke, kemudian kita checklist lengkap. Kemudian kita next. Nah, untuk pemberitahuan mengikuti tarif umum atau peraturan perundang-undangan nomor 23, teman-teman bisa baca ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak padan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% atau dari jumlah peredaran bruto. Oke, teman-teman ada dua pilihan di sini. Teman-teman bisa pilih yang pertama atau yang kedua. Oke, karena kita ingin melakukan proses yang pertama, kita pilih, kemudian kita simpan ya. Setelah itu, apakah Anda yakin simpan rekan formulir? Oke, kita tekan ya. Setelah itu, nah ini status pendaftaran kita sudah lengkap. Kemudian kita untuk mencetak NPWP kita minta token ya. Caranya kita ke sini, minta token. Kemudian kita masukkan CPC yang tersedia. Nah, setelah itu kita submit ya. Kemudian token berhasil terkirim ke Linda Amel Iksan. Kemudian kita buka emailnya, kita segarkan dulu. Nah, ini generate tokennya. Oke, kita buka. Nah, ini dia token Anda dengan nomor layanan sekian-sekian adalah ini. Kita copy, kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita kirim permohonan ya. Nah, teman-teman, kita paste di sini ya. Token yang sudah kita copy dari Gmail kita paste di sini, kemudian kita centang semua. Kemudian setelah itu kita kirim, dan teman-teman bisa lihat Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di
Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak sekian-sekian. Setelah itu teman-teman bisa ikut survei. Kalau ingin ikut survei bisa kita lewatkan juga ya, kita lewatkan saja. Nah, ini sudah terverifikasi. Selanjutnya kita masuk ke Gmail. Nah, ini pendaftaran registrasi pajak diterima, kita klik. Terakhir kita sudah punya NPWP. Nah, oke, itu tadi proses pendaftaran NPWP via online ya. Nah, teman-teman yang mungkin masih keliru atau masih belum paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Bagikan ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa menikmati video ini, dan teman-teman yang punya saran bisa melakukan itu di kolom komentar. Kemudian itu saja. Dan saya Wawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.